Ya, ini adalah skenario berikutnya yang mungkin kita tunggu-tunggu karena sehubungan dengan penurunan yang terjadi tadi pagi itu sejalan dengan apa yang kita perkirakan kemarin setelah kenaikan wave ketiga atau yang diperkirakan wave 3 kemudian akan dilanjutkan dengan wave keempat. Dan juga mendukung dengan penurunan kaitannya dengan fundamental bahwa tadi pagi sempat beredar kabar atau informasi bahwa Amerika akan segera bertemu dengan China di hari Sabtu. Oke, berarti kira-kira apakah dampak penurunan ini sudah selesai atau kita masih akan lihat penurunan? Semua balik lagi teman-teman. Kalau misalkan kita lihat bahwa pertemuan itu baru akan terjadi hari Sabtu, berarti euforinya mungkin akan ditunda sebentar waktu karena sehubungan dengan FOMC meeting nanti malam. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah dampak yang kemungkinan bisa terjadi nanti malam kaitannya dengan Powell speech atau pidato Powell. Ini dia ulasannya. So, teman-teman bisa lihat di sini kondisi dari pergerakan market berikutnya ya. Kalau kita lihat dari ini adalah USD Japanese atau US dollar ya, indeks DXY. Teman-teman bisa perhatikan candlestick berbalik turun setelah kemarin sempat naik, kemudian persis dengan dugaan kita tidak kuat naik, belum ada ultimatum untuk mulai kenaikan sehingga akhirnya ditutup bearish. Pagi tadi pun walaupun ada kabar positif dari Scott Bessent yang kita lihat harusnya kan dolar akan mulai pengenaikan gitu ya atau penguatan, tapi ternyata yang terjadi adalah dia sedang melemah. Apakah ini indikasi bahwa dampak dari Scott Bessent tadi atau berita Amerika dan China itu cenderung melemah atau memudar? Atau bisa jadi nih posisi yang kita curigai saat ini adalah penurunan akibat market mendiskon ataupun mengantisipasi kemungkinan berita ataupun pengumuman terkait dengan Powell nanti malam. Oke, kita asumsikan saja penurunan ini karena memang ternyata suku bunga sudah diantisipasi ya. Berarti kalau suku bunga sudah diantisipasi, harusnya kita akan melihat posisinya market akan terlihat dia akan seolah-olah melemah terlebih dulu karena yang diwakilkan adalah pernyataan dari Powell. Nah, nantinya kalau misalkan pernyataan Powell tersebut memberikan indikasi bahwa mereka tidak ada rencana untuk menurunkan suku bunga, maka ini akan kembali naik teman-teman. Dan itu yang harus kita waspadai bersama sehingga kemungkinan juga potensi untuk emas ataupun bahkan market lain yang tadinya sempat turun mungkin akan berlanjut turun ya. Nah, tapi sebaliknya kalau ternyata yang dikatakan oleh Powell yaitu kaitannya dengan potensi dia terbuka untuk penurunan suku bunga asalkan data mendukung, kemudian melihat case-nya bahwa ada tingkat pertumbuhan yang relatif negatif di kuartal pertama, kemudian sudah mengalami perlambatan ekonomi, ditambah lagi dengan kemungkinan inflasi sudah mengalami pelunakan atau relatif turun ya. Berarti kita punya harapan bahwa nantinya Powell akan kecenderungan ke arah dovish, sehingga itu akan membuat dolar mengalami penurunan. Kalau ini yang terjadi, berarti kita akan lanjutkan dengan penurunan di bawah wave 3, yang berarti akan lanjut dengan wave kelima. Dan itu berarti sisi positif untuk emas, di mana sisi lain kalau memang dia wave 5-nya adalah untuk penurunan DXY, berarti emasnya adalah wave 5 untuk kenaikan dari grafik H1. Oke, dengan demikian kalau lihat dari agregat ataupun kecenderungannya, maka seharusnya kita akan dapatkan juga US Treasury Yield akan dapat jawabannya lebih lanjut. Apakah dia akan ikut turun atau relatif tetap turun seperti yang disimbolkan dari candlestick kemarin, atau dia malah kecenderungan mengalami kenaikan. Dan ini semuanya kaitannya dengan Powell. Powell hawkish berarti kita akan dapatkan posisi US Treasury Yield akan naik, US dollar akan mengalami penguatan. Tapi sebaliknya, kalau Powell kecenderungannya dovish, maka kita akan lihat US Treasury turun sehingga akhirnya membawa serta dengan pelemahan US dollar. Nah, dengan demikian, kalau kita perhatikan dari grafik ini teman-teman, posisi dari pound sterling terlebih dulu, yang saya khawatirkan sebetulnya kemarin adalah kaitannya dengan double top ya, tapi ternyata gagal, dia tidak atau belum tembus level neckline. Oke, tapi yang juga menjadi kekhawatiran saya terbaru, kalaupun kita lihat ini ada harapan untuk kenaikan, coba lihat bersama teman-teman. Posisinya baik itu level bagian kiri, tengah, dan yang terakhir kemarin itu kecenderungannya membentuk area di mana zona tengah itu lebih tinggi dibandingkan kedua sisinya. Artinya apa? Artinya ada kecenderungan kita mungkin akan berhadapan dengan case kaitannya dengan head and shoulder. Ini dengan catatan kalau dia tidak ada kenaikan di atas 1.3420. Oke. Sementara waktu dia masih ada 3360. So, rambu-rambunya kemungkinan adalah 1.3420, 1.3430 tadi ya. Selama dia tidak tembus, berarti kita layak untuk mencurigai dia sebagai head and shoulder. Oke, berarti harusnya kita sell ya dengan posisi seperti itu. Tapi ada teori lain. Teori lain yang mengemukakan bahwa ini kita asumsikan sama dan berarti rectangle. Kalau rectangle berarti kecenderungannya antara bullish rectangle atau bearish rectangle. Dan coba lihat, dia berasal dari bawah, yang berarti dia kecenderungannya adalah bullish rectangle. Kalau ini yang terjadi, maka kecenderungannya bukan turun, melainkan dia akan naik dan tembus di atas 1.3420. Itu sebabnya kita mungkin akan lakukan buy. Nah, terlebih kalau misalkan nanti malam ternyata Powell-nya cenderungnya adalah dovish,
maka bisa dipastikan pound sterling akan diuntungkan dengan pelemahan US dollar. Sehingga kalau teman-teman lihat ini, kemarin itu dia sudah rebound kembali dari yang kita perkirakan gagal untuk tembus turun, ternyata ya memang yang terjadi adalah dia tembus resistennya. Nah, ini dia. Berarti kalau begitu yang kita perhatikan saat ini harusnya ini hanya sekedar pullback ataupun retest support sebelum akhirnya dilanjutkan kenaikan setelah terjadinya penembusan kemarin. Jadi up, kemudian correction, maka dilanjutkan up kembali. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk lakukan buy terlebih dulu. Terlepas nanti malam apakah itu berhasil apa tidak, yang jelas kalau memang ada kesempatan untuk exit sebelum Powell speak, maka kita manfaatkan itu. Tapi kalau misalkan tidak, maka sebaiknya Anda berjaga-jaga untuk kemungkinan switch strategi menjadi sell kalau ternyata Powell-nya bicara hawkish. Tapi kalau dia dovish, Anda boleh pertahankan itu selama dia bisa untuk tembus di atas 1.3440-an. Tapi kalau tidak tembus, Anda berganti strategi. Crude oil juga sama, posisinya diuntungkan dari pelemahan US dollar, lalu kemudian diuntungkan juga oleh pernyataan dari Scott Bessent yang rencana ketemu, sehingga meredam ketegangan dagang antara Amerika dan China. Dan juga diuntungkan dari kebijakan dari PBOC tadi pagi, yang kecenderungan mendukung ekonomi, yang berarti ada harapan bahwa ekonomi China pulih, berarti ada harapan juga permintaan domestik, permintaan China untuk bahan bakar juga boleh. Kalau itu yang terjadi berarti dia naik gitu ya. Tapi coba lihat di sini. Jangan lupakan bahwa kemarin gap itu sudah ditutup, dan sehingga untuk kali ini kalau kita lihat kenaikan, maka acuannya adalah candlestick yang ini, teman-teman. Ini kurang lebih di tanggal 30 April dan itu adalah high-nya 60.40 atau 60.39. Selama dia tidak tembus, Anda boleh incar sell di zona tersebut ya. Tapi kalau misalkan itu tembus, berarti mau tidak mau mengincar zona candle yang tanggal 29 April sehari sebelumnya, itu adalah target kenaikan ke area $62. Nah, ini akan menjadi penting karena di grafik keempatnya, kalau kita lihat seperti ini, harusnya kita masih melihat kemungkinan potensinya dia tertahan ya. Artinya kalau misalkan kita lihat ini masih equal, masih sama. Kemudian lihat dari sisi resistance trend channel atau resistance trend line ya, dia tetap dalam atau area bawah, kemudian belum tembus. Kemudian kalau kita asumsikan bahwa dia masih tetap bergerak dalam alur seperti ini, maka yang terjadi saat ini adalah wave keempat, masih bagian wave keempat, kemudian sebelum itu nantinya akan terjadi penurunan dan lanjut dengan penurunan di bawah level 56, dan itu baru wave ke-5. Oke, kalau ini teori idealnya, maka teori yang tidak idealnya adalah bahwasannya kenaikan itu tembus di atas area 60, kemudian dia dorong naik, lalu kemudian terbang. Nah, mana yang akan terjadi? Kalau misalkan confirm dengan kondisi fundamental, di mana tingkat demand atau permintaan masih tetap lemah, kemudian sisi lain adalah pasokan yang melimpah, apalagi OPEC atau keputusan OPEC akan berjalan sampai ke bulan Oktober, maka harusnya ini akan terjadi penurunan. So, saya akan pertahankan sell terlebih dulu, kecuali nanti malam ataupun saat pidato Powell terjadi perubahan yang signifikan, yang pasti harus tembus di atas $61, baru kita rubah strategi. Oke, sementara gold, ini adalah alasan kenapa saya pertahankan posisinya, kurang lebih alasan yang kita sudah ungkapkan kemarin terkait dengan wave ketiga. Wave ketiga ternyata lebih dari ekspektasi kita, yang kita harapkan cuma 3397, ternyata dia lebih tinggi, dan itu berada di 3434. Oke, itu kan tetap sama ya teman-teman. Posisinya adalah 1 di sini, lalu kemudian 2 di sini, lalu kemudian kemarin 3434 itu adalah wave ketiga. Berarti kalau misalnya lebih tinggi seperti ini kan sudah sesuai, karena berarti wave ketiga itu adalah 261,8 atau bahkan lebih ya. Bahkan ini mungkin 300% dari panjang wave 1. Berarti sesuai. Ya, sudah masuk kategori elite wave, lalu kan ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah wave keempat. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya ini kan harusnya bisa selesai ya. Wave keempatnya sudah selesai. Tapi mungkin teorinya begini. Kita split ya. Kemungkinan pertama, kalau kita asumsikan bahwa penurunan ini berjenjang, maka kita bisa pastikan bahwa wave keempat belum selesai. Artinya, sesuai dengan kategori ya. Kalau misalnya kita lihat di sini adalah 1, saya pakai subwave ya, yang terjadi kemarin. Seperti ini. Nah, berarti kan subwave yang ada di bagian wave keempat ini adalah wave A, B, dan akhirnya C. Nah, C ini kemungkinan antara 3535 atau 3353 atau 3328. Ya, berarti akan ada di antara himpitan 38,5% dan 50%. Setelah itu, berarti kalau memang itu yang terjadi, maka mau tidak mau barulah kita akan dapatkan wave ke-5-nya di sini setelah terbentuk atau penurunan 3 tahapan tadi.
Oke, kalau ini yang terjadi, Anda berarti masih boleh sell sampai mungkin sore ataupun malam hari, at least mungkin Anda batasi 1 atau bahkan 2 jam sebelum FOMC meeting. Kalau perlu di jam 9 malam Anda sudah clear posisi, kemudian Anda waspadai dengan pidato Powell. Saran saya untuk cari aman, kalau misalkan strategi ini sudah berhasil, Anda exit, kemudian Anda tidak perlu entry setelah pidato Powell dipastikan dovish atau hawkish. Nah, tapi kalau Anda ingin tetap masuk, maka risiko yang tadi saya bilang. Yang paling penting adalah setelah penurunan ini, Anda exit dulu, kemudian Anda pantau lebih lanjut FOMC meeting termasuk Powell. Nah, skenario yang kedua, kalau misalkan ternyata penurunan ini dianggap selesai, ya kalau tadi kita bicara tentang ini kemungkinan masih berjenjang A, B, C seperti itu, berarti kemungkinannya adalah wave keempatnya di sini ya. Nah, ini wave keempatnya yang paling utama. Nah, ini karena dianggapnya dia berjenjang. Tapi kalau misalkan kita asumsikan, misalkan asumsinya adalah wave keempatnya sudah selesai tadi pagi sampai ke 3360. Oke, kita asumsikan penurunan wave keempat itu hanya 1 kali atau 1 tahap. Berarti saya anggap ini wave keempatnya, sehingga kemungkinan yang terjadi berikutnya adalah wave kelima yang sedang berjalan saat ini. Berarti harusnya Anda sudah prepare untuk lakukan buy dengan asumsi bahwa dia akan naik di atas 3434. Ini dengan catatan bisa saja terwujud kalau ternyata Powell justru indikasinya adalah cenderung dovish daripada hawkish. Nah, artinya lagi posisi kenaikan yang sempat kita tunggu dan terjegal di area ini akan segera berlanjut dengan kenaikan. Artinya saya tidak akan menyarankan kembali untuk Anda melakukan sell kecuali kalau Powell ternyata mengindikasikan dia cenderung hawkish. Di grafik keempatnya juga sama, dukungannya juga sama, dan di grafik daily juga cenderungnya kalau secara teori harusnya tetap bullish. Tapi karena dua candle sudah berturut-turut mengalami kenaikan, maka sangat wajar dia terjadi koreksi turun untuk sementara waktu. Ya, terlepas dari hasil apapun nanti malam, spike di atas 3434 itu akan memberikan indikasi atau mendorong kembali terbukanya kemungkinan untuk cetak rekor atau dekati rekor tertinggi 3500, tapi bukan hari ini, melainkan secara berjenjang. Kalau saya pribadi cukup yakin bahwa baru akan terjadi itu di minggu depan setelah data CPI. Atau dengan kata lain, akhir pekan ini kalau terjadi ketidaksepakatan antara Amerika dan China, maka kemungkinan gap up ataupun kenaikan lanjutan itu baru akan terjadi setelah akhir pekan. So untuk malam nanti nikmati saja prosesnya, kemungkinan kita akan bicara tentang Powell dan kemungkinan wave kelima inilah yang akan kemungkinan segera terwujud.